Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui negaranya berpotensi terisolasi akibat meningkatnya tekanan global terkait Perang Gaza. Diketahui untuk pertama kalinya, Netanyahu menyebut Israel bisa menghadapi isolasi diplomatik jangka panjang. Tekanan politik itu semakin terasa setelah sejumlah sekutu lama Israel, termasuk Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia, mengakui Palestina di sidang umum PBB. Mengutip dari Tribun News, pada 23 September, industri senjata Israel pun terkena imbas. Dilaporkan, Spanyol membatalkan kontrak ratusan juta dolar setelah mengecam Perang Gaza. Bahkan, Inggris dan Perancis juga melarang perusahaan pertahanan Israel tampil di pameran senjata. Meski demikian, data Kementerian Pertahanan Israel mencatat ekspor senjata sebagian besar pasar berasal dari Eropa. Namun, analisis pertahanan Oded Yaron mengingatkan Israel tidak bisa kehilangan lebih banyak pasar. Ia menilai hal itu dapat merusak kemampuan pertahanan negara tersebut. Puluhan ribu warga turun ke jalan di berbagai kota besar di Italia untuk memprotes Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Pasalnya, PM Meloni belum secara resmi memberikan pengakuan akan berdirinya negara Palestina. Berbeda dengan negara Eropa lainnya seperti Inggris, Spanyol, dan Perancis yang telah resmi mendukung negara Palestina di sidang PBB hari ini. Dikutip tribunnews.com, demo besar-besaran pro-Palestina itu meletus di seluruh Italia, Selasa, 23 September 2025. Para demonstran bentrok dengan polisi, memblokir jalan dan pelabuhan, serta merusak stasiun dan properti publik. Massa marah karena Perang Gaza berlarut-larut menewaskan puluhan ribu warga. Kemarahan massa diperparah dengan penolakan PM Giorgia Meloni untuk mendukung negara Palestina. Demonstrasi tersebut merupakan bagian dari aksi mogok nasional, Mari Blokir Semuanya, yang diserukan oleh Serikat Pekerja untuk menentang pembunuhan massal warga Palestina di Gaza oleh Israel. Polisi anti huru-hara menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa di stasiun pusat di Milan. Sementara sekelompok demonstran berpakaian hitam dan mengibarkan bendera Palestina menggunakan tiang untuk memecahkan jendela stasiun dan melemparkan kursi ke arah polisi. Bentrokan tersebut mengakibatkan lebih dari 60 petugas polisi terluka dan menyebabkan penangkapan lebih dari 10 orang di Milan, ibu kota Italia, lapor media pemerintah. Giorgia Meloni dikecam lawan-lawan politiknya karena sikapnya terhadap Gaza. Meskipun Italia telah memberikan suara mendukung negara Palestina di PBB awal bulan ini, namun PM Meloni untuk saat ini memutuskan untuk tidak mengakui negara Palestina secara resmi. Di Pelabuhan Venesia, polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstrasi. Para pekerja juga menggelar protes di pelabuhan-pelabuhan di kota Genoa, Livorno, dan Trieste. Massa mencegah Italia digunakan sebagai pusat pengiriman senjata dan pasokan lainnya ke Israel yang digunakan dalam perang melawan Hamas di Gaza. Di Roma, puluhan ribu orang berdiri di luar stasiun kereta api sebelum pawai yang memblokir jalan lingkar utama. Para demonstran membawa slogan-slogan bertuliskan, "Bebaskan Palestina," dan "Mari kita blokir semuanya." Bentrokan di Italia ini bertepatan dengan pengumuman sejumlah negara anggota PBB yang mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Singapura disebut akan ambil langkah tegas, siap mempertimbangkan kembali posisinya terkait pengakuan negara Palestina jika situasi konflik di Gaza terus memburuk. Dikutip tribunnews.com, pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam sidang parlemen, Senin, 22 September 2025. Dalam pernyataannya, Balakrishnan menekankan bahwa Singapura akan menentang setiap langkah Israel yang berusaha melemahkan solusi dua negara. Ia menolak keras segala bentuk aneksasi sepihak atas wilayah pendudukan yang dianggap sebagai pelanggaran nyata hukum internasional. Sebagai bentuk langkah konkret, Singapura akan menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin kelompok pemukim sayap kanan radikal dan organisasi yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Detail sanksi tersebut belum dirinci, namun berdasarkan praktik diplomasi internasional, sanksi yang dimaksud biasanya mencakup larangan perjalanan, pembekuan aset, hingga pembatasan akses keuangan. Dengan demikian, individu atau kelompok yang terlibat dalam aksi kekerasan tidak dapat menggunakan Singapura sebagai tempat aman untuk menyimpan dana atau melakukan aktivitas bisnis. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Singapura konsisten mendukung hukum internasional dan solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez menolak janji Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait Palestina. Netanyahu sebelumnya menegaskan tidak akan pernah ada negara Palestina, meski mengaku ingin hidup berdampingan secara damai. Pernyataan itu langsung dimentahkan Spanyol yang selama ini menjadi garda terdepan menekan Israel agar menghentikan Perang Gaza.
Alvarez menyebut semakin banyak negara mengakui Palestina sejak Spanyol, Irlandia, dan Norwegia melakukannya pada 2024. Ia juga menegaskan mayoritas dunia kini mendukung solusi dua negara pada Senin 22 September 2025. Di sidang Majelis Umum PBB, Alvarez menyatakan yakin suatu hari nanti akan ada pemimpin Israel yang benar-benar siap membawa perdamaian. Sementara itu, Palestina berharap pengakuan baru datang dari 10 negara tambahan. Dilaporkan sejauh ini lebih dari 145 negara telah resmi mengakui Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan membahas rencana mengakhiri perang Israel di Gaza bersama para pemimpin negara Arab dan Muslim. Pertemuan itu digelar di sela-sela Majelis Umum PBB di New York pada Selasa 23 September 2025. Diketahui Trump akan bertemu dengan para pemimpin Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, Turki, Indonesia, dan Pakistan. Gedung Putih menyebut pembahasan mencakup penarikan militer Israel dari Gaza, pengiriman pasukan penjaga perdamaian regional, serta proses transisi dan pembangunan kembali wilayah yang hancur. Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga diperkirakan hadir. Ia menegaskan kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Sementara itu, sumber menyebut Hamas bahkan menawarkan gencatan senjata 60 hari yang dijamin oleh Trump dengan imbalan pembebasan sebagian tawanan. Sebanyak 86 balai kota di Prancis mengibarkan bendera Palestina. Meskipun ada larangan dari Kementerian Dalam Negeri, mereka dengan bangga menyambut pengumuman Presiden Emmanuel Macron di PBB. Mengutip Tribun News, pada 23 September, pengakuan resmi Macron ini diumumkan dalam pidato PBB di New York pada Senin 22 September waktu setempat. Macron mengatakan tidak bisa lagi menunggu untuk mengakui negara Palestina, mengingat tanggung jawab kolektif yang harus dipikulnya. Menuduh Israel melanjutkan operasi di Gaza dengan tujuan yang dideklarasikan untuk menghancurkan Hamas, tetapi nyawa ribuan warga Gaza justru direnggut. Sehingga saat Macron mengumumkan pengakuan negara Palestina di PBB, sedikitnya 86 balai kota mengibarkan bendera Palestina di atas gedung-gedung di Prancis. Mereka dengan bangga menyambut pengumuman Macron di PBB dengan mengibarkan bendera Palestina. Seperti halnya bendera Palestina dikibarkan di balai kota di kota-kota besar di Prancis, termasuk Lyon, Nantes, Rennes, dan Besançon. Bahkan di Paris, anggota Dewan Kota sayap kiri mengibarkan bendera selama 30 menit di balai kota meskipun ditentang oleh wali kota Paris.